Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Setelah sekian lama nggak bikin konten rakit, akhirnya gue bisa bikin konten ini lagi nih. Ya karena memang butuh dana kalau mau bikin konten rakit-rakit kayak gini nih. Dan untungnya juga ada beberapa brand yang bersedia ngirimin barang mereka untuk mewujudkan konten rakit kali ini. Dan kebetulan juga nih harga komponen DDR5 sudah mulai terjangkau, jadinya gue ingin merakit PC DDR5 dengan tema warna putih. Ya walaupun sih tampilannya nggak akan mewah-mewah banget nanti, sebab gue mencoba untuk tetap membuat rakitan ini terjangkau. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, gue mulai aja dari CPU-nya terlebih dahulu. Itu di sini gue akan menggunakan CPU Intel Core i5 13400F. Yap, tidak bisa dipungkiri ini adalah CPU kelas mid-range generasi terbaru termurah di pasaran yang sudah menawarkan dukungan RAM DDR5. Nah, bedanya dengan si 12400F ini, di 13400F itu sudah memiliki e-core seperti kakak-kakaknya. Jadi tentu secara performa multicore sudah lumayan improve dibandingkan si 12400F. Ya nanti kita akan melihat hasil performanya seperti apa. Nah, untuk nemenin CPU Intel generasi ke-13 tersebut, maka gua akan menggunakan motherboard B760 di sini. Dan gua akan memilih brand dari ASRock yaitu B760M Steel Legend Wi-Fi. Yang mana review mengenai motherboard ini sudah pernah gue buat, jadi kalian bisa cek videonya di channel ini. Nah, kenapa sih gue memilih motherboard ini? Karena di harga hampir 3 juta pas, kita udah dapat dukungan 4 slot RAM DDR5, kemudian 1 slot PCIe 5.0x16, serta juga sudah include Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5, jadi nggak usah tambah-tambah lagi nantinya. Dan udah gue tes juga nih motherboard ini dan bisa handle si Core i9 13900K tanpa power limit. Jadi kalian tonton aja tuh full review mengenai motherboard ini. Yang intinya sih motherboard ini ya worth it lah di harganya, apalagi bagi yang pingin rakit PC DDR5 terjangkau. Kemudian untuk urusan storage kali ini gue akan menggunakan SSD 512GB dari Apecer, yaitu AS2280P4. Dan ini adalah sebuah SSD NVMe Gen 3. Ya karena kan kita ingin membuat rakitan ini tetap terjangkau. Dan harga SSD-nya pun juga nggak nyampe 500.000 nih. Jadi untuk kapasitas yang didapat, menurut gue sih cukup worth it ya. Lalu untuk kontrolernya sih SSD ini menggunakan Phison PS5013. Yang mana sih ketika gue research ini masih merupakan controller DRAM-less. Kemudian untuk NAND flash-nya sudah 3D TLC yang kalau gue search juga chipnya ini dibuat oleh YMTC. Untuk speednya sendiri sudah bisa mencapai 2300-an MB per second untuk read-nya dan 1900 MB per second untuk write-nya. Jadi bahkan sudah melampaui klaimnya dari Apecer. Dan pada AutoDisk Benchmark juga hasilnya cukup stabil. Nah untuk suhunya sih akan gue bahas pada segmen suhu aja nanti. Oke lanjut, untuk RAM-nya tadinya gue mau pakai RAM DDR5 16GB karena memang udah mulai pada terjangkau tuh harganya. Tapi gue nemu RAM DDR5 32GB dari Apecer dengan harga di bawah 3 juta. Jadi gue cukup tertarik dan ternyata Apecer mau kirim RAM mereka. Dan RAM-nya ini udah dual channel serta sudah punya XMP 5600MHz. Ya, jadi kalau udah 32GB sih bakalan lebih future proof ya. Sebab game-game zaman sekarang aja udah mulai minta RAM 16GB itu jadi spek minimal. Jadi bakalan mepet banget sih untuk kedepannya. Selanjutnya untuk CPU cooler, sebenarnya si 13400F ini udah cukup banget dikasih stok cooler. Tapi ya kalau gua pakai stok cooler ada aja gitu yang fobia lah. Jadi ya udah di sini gua pakai third party cooler. Tapi ya nggak usah mahal-mahal, dan di sini gue memilih PC cooler Paladin EX400 yang sebenarnya ini udah beberapa kali gue pakai pada video rakitan, bahkan review si Ryzen 5 7600 juga tuh. Dan CPU cooler 120mm ini udah mendukung soket baru juga kayak AM5 dan LGA 1700. Dan sebenarnya secara performa juga udah cukup banget menjinakkan CPU mid-range macam si 13400F ini, yang nanti hasilnya akan kita lihat. Nah kita lanjut ke GPU sekarang nih. Akhirnya GPU-nya gua pakai GPU dari Nvidia, karena sebelumnya itu AMD mulu kan. Dan ya kali ini gue pakai RTX 3060 12GB dari Colorful. Dan ini sebenarnya sih GPU punya gue pribadi, dan mereka nggak kirim tuh produknya ke gue. Alasan gue beli GPU ini sebab di harga segini kayaknya nggak ada GPU yang punya tampilan secakep ini.
Desain putihnya tuh istimewa banget lah menurut gue, makanya gue kepincut. Dan cooling performance-nya juga nggak kaleng-kaleng tuh, karena heatsinknya di sini cukup besar, serta ya ala-ala triple fan lah, yang sebenarnya sih fan tengah ini ukurannya lebih kecil dibandingkan fan yang lain. Nanti akan gue bahas sih tes performa coolingnya. Nah, cuman nih GPU ya, ini agak lebay banget nih. RTX 3060 masa dikasih 2 colokan 8 pin. Padahal di sini Colorful cuman ngasih headroom ekstra 30 watt aja dari TDP referensi RTX 3060. Yang kalau kita bandingkan nih dengan RTX 3060 Ti dengan TDP yang sama, ya di situ masih ada tuh yang kasih colokan single 8 pin. Jadi kita harus perhatikan juga nih pemilihan power supply-nya. Lanjut untuk power supply-nya, di sini gua akan menggunakan Aerocool Lux 750 watt. Oke, gue cukup paham dengan cerita-cerita di luar sana tentang brand power supply ini. Yang ya kalau gue baca-baca di forum-forum memang banyak cerita tahun baruan nih sama si brand power supply ini, khususnya untuk varian si 550 wattnya. Tapi kalau gue lihat di marketplace ijo, brand ini menjadi produk power supply 550 watt yang cukup laris. Bahkan ini mendominasi halaman-halaman awal marketplace ijo. Dan ini juga udah gue filter sih berdasarkan jumlah ulasan. Jadi sih asumsi gue pengguna brand power supply ini tuh sangat banyak. Dan saking banyaknya ya banyak juga cerita-cerita yang dibagikan. Ya mungkin karena harganya terjangkau jadi bisa menjangkau banyak kalangan dibandingkan brand-brand yang lebih mahal. Seperti misalnya ketika produk itu memiliki 1000 pengguna versus 100 pengguna. Tentu ya cerita dan pengalamannya akan lebih banyak dibagikan oleh produk yang memiliki 1000 pengguna. Oke, jadi gua akan tetap nih memilih power supply Aerocool Lux 750 watt. Ya karena memang harganya cukup terjangkau untuk power supply di kelasnya dan secara proteksi juga cukup lengkap kok. Serta distrinya juga di sini udah dari DTG yang sama-sama megang Corsair, jadi ya reputasi klaim garansinya kalian cukup tahu lah. Dan kenapa gue nggak ambil yang 550 atau yang 650 wattnya? Ya karena selain yang 750 watt ini, power supply Aerocool Lux tidak menyediakan 2 colokan 8 pin untuk GPU. Oke, semua komponen ini akan gue masukkan ke dalam casing Aerocool Bionic. Yang di harga segini kita udah dapetin casing ATX dengan front panel warna putih. Jadi bisa masuk tuh ke dalam tema rakitan gue kali ini. Secara tampilan sih ya gue rasa biasa aja, karena putihnya cuma di front panel doang. Dan memang di harga segini sebenarnya agak sulit menemukan casing warna putih dengan tampilan yang cukup mewah. Apalagi ini casingnya juga sudah ATX yang umumnya di range harga segini itu masih pada micro ATX doang. Cuman memang secara dimensi ya nggak gede-gede banget sih casingnya, alias ya desainnya compact lah. Lalu karena ini punya form factor ATX, tentu secara expansion slot cukup banyak. Dan fan yang bisa dimuat di dalam casing ini juga cukup banyak sih. Namun sayangnya nih, radiator berukuran 360 mm masih belum bisa dimasukkan ke dalam casing ini. Dan pada bagian atas casing ini gue sarankan sih hanya dipasang fan aja ya. Sebab materialnya ini terasa agak tipis sih. Dan kalian bisa lihat nih, walaupun ini besi, tapi masih bisa gue goyangin kayak gini. Jadi nggak rekomen sih kalau kalian taruh radiator di atas ini. By the way, di sini sudah include satu buah fan 120 mm dengan konektor PWM maupun Molex. Nah, untuk front panelnya sendiri masih berbahan plastik dan bisa dilepas pasang. Tapi handle untuk mencongkelnya itu kita harus agak diangkat dulu nih seperti ini. Ya agak nggak praktis sih, tapi ya untungnya nggak keras-keras amat bukanya. Nah, karena front panelnya ada LED RGB, jadi ada kabel yang menyambung ke sini dan kita nggak bisa lepas full front panelnya. Dan bisa dilihat juga nih, belum ada dust filter di front panelnya. Serta karena ini nggak mesh, airflow-nya itu masuk dari sela-sela front panel. Ya mungkin spot ini harus sering-sering dibersihin sih, supaya nggak kesumbat. Lalu untuk side panelnya udah tempered glass, tapi untuk membukanya kita harus buka 4 baut terlebih dahulu. Dan ini nggak sliding, jadi harus agak ditahan supaya nggak jatuh nih tempered glassnya. Ya gue sih nggak paham ya kenapa Aerocool make mekanisme seperti ini, karena bakalan agak ribet juga sih bagi yang suka buka tutup side panel. Kemudian lanjut ke bagian I/O port, ternyata cukup lengkap di sini nih, yang mana udah ngasih 2 USB 3.0 dan satu tombol lagi ini yang kecil nih adalah untuk gonta-ganti warna LED front panel, yang nanti akan gue perlihatkan sih bagaimana warna LED-nya.
Nah, kemudian untuk ruang power supply di sini mendukung form factor ATX dan gak ada lubang untuk memperlihatkan power supply dari side panel. Di sini juga masih ada storage bay untuk SSD SATA dan hard disk, dan kalian cuma bisa taruh storage tersebut di sini. Untuk ruang kabel manajemen sih di sini diberikan cukup banyak jalur kabel ya, namun belum ada rubber grommet. Oke, saatnya gua masukkan komponen-komponen ini ke dalam casing. Dan saat memasukkan motherboard, gue sarankan sih kalian lepas dulu nih fan bawaan casingnya, supaya lebih gampang pemasangannya. Nah, untuk kabel-kabel juga lumayan gampang nyelip-nyelipnya, sebab cukup banyak jalur kabel tadi. Dan walaupun gue pakai power supply non-modular, kabelnya juga masih cukup kok untuk dimasuk-masukin di area power supply ini. Oke, sekarang moment of truth, apakah GPU-nya bakal muat di casing ini? Yap, ternyata nggak muat guys. Oke guys, sebenarnya itu masih bisa diakalin supaya GPU-nya mau masuk. Cuman trade-off-nya adalah kita nggak bisa masang fan di depan GPU ini. Ya walaupun sih bisa ditaruh di depan front panel, tapi nanti masang bautnya bakalan ribet. Ya, hasil akhir dari casing ini memang buat tampilan PC-nya jadi compact, padahal kita pakai GPU dengan dimensi yang cukup panjang tadi. Dan memang sih gue nggak bikin jadi full putih, karena casingnya sendiri juga cuman front panelnya aja yang putih. Lalu gue juga nggak begitu menaruh banyak komponen dengan lampu warna-warni, ya RGB-nya seadanya aja lah, sebab bukan itu yang gue incar pada tampilan PC kali ini. Dan sayangnya RGB antara casing, motherboard, dan GPU itu tidak bisa sinkron, sebab di casingnya nggak punya colokan 3 pin RGB ke motherboard, dan untuk GPU-nya punya software sendiri untuk ngatur warna RGB-nya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan performa dari PC ini? Dimulai dari benchmark sintetis terlebih dahulu. Bisa dilihat performa Core i5 13400F ini sudah bisa melampaui Ryzen 7 5700X, sebuah CPU 8 core tahun 2020 lalu. Ya mungkin sih berkat adanya ekstra e-core serta dukungan DDR5 pada 13400F ini. Namun, jika dibandingkan dengan Ryzen 5 7600 yang sudah memiliki arsitektur Zen 4, sepertinya IPC milik AMD Zen masih jauh lebih baik. Tapi ya secara harga dan platform AM5 kan masih terhitung lebih mahal dibanding milik Intel untuk saat ini. Oke, kemudian untuk hasil stability testnya menggunakan Cinebench R23 selama 10 menit. Pada posisi default, si 13400F-nya sepertinya bisa burst ke 100 watt lebih pada menit-menit awal, lalu dia sustain di 65 watt. Lanjut ke benchmark productivity bisa dilihat sebagai berikut. Pada software 3D rendering sih penggunaan GPU Nvidia RTX gua rasa cukup ngebantu untuk mempercepat waktu render. Karena di sini kita bisa pakai fitur seperti CUDA serta optics. Yang di sini misalnya software seperti Blender sudah mendukung fitur tersebut. Dan berikut hasil tesnya pada video games. Nah, baik pada productivity maupun video games, gua rasa lumayan cukup capable nih kombinasi antara 13400F dan RTX 3060 ini. Ray tracingnya pun di beberapa games masih bisa tembus di atas 60 fps. Lalu, Nvidia juga nih masih terlihat memberi update pada GPU RTX 3000 series seperti DLSS 2 yang masih terus di-up versinya. Kemudian fitur-fitur RTX lainnya juga masih bisa dijalankan kok pada GPU generasi ini. Jadi masih ada value lah untuk kalian beli daripada harus nunggu RTX 4060 atau RTX 4050 versi desktop yang entah kapan tuh bakal rilis. Dan belum tentu juga harganya murah, karena kita harus belajar dari kakak-kakaknya yang sudah rilis duluan yang harganya cukup fantastis. Nah, terakhir nih untuk suhu komponen. Dimulai dari CPU dengan tes Cinebench R23 selama 10 menit.
Diperlihatkan suhunya itu adem banget, bahkan nggak nyentuh 70 derajat nih. Jadi penggunaan terpartikular murah itu sepertinya cukup efektif pada CPU seperti 13400F ini. Kemudian untuk suhu GPU-nya dengan tes 3D Mark Time Spy, terlihat GPU dari Colorful ini punya performa cooling yang sangat baik, karena bisa stay nih di bawah 70 derajat. Serta boost clock RTX 3060 ini bisa tembus terus di atas 1900 MHz. Lalu untuk suhu SSD, dengan catatan nih, gue juga pasang heatsink SSD yang diberikan oleh motherboard. Nah, pada saat tes Crystal Disk Mark, tercatat nih suhu terpanasnya ada di 63 derajat, yang mana ini cukup oke sih untuk SSD entry level seperti ini. Dan dari hasilnya ini, gue rasa sih Airflow Casing Aerocool Bionic ini masih cukup oke ya, walaupun hanya mengandalkan satu fan 120 mm. Dengan catatan, spek yang dipakai ini memang bukan komponen-komponen yang memiliki TDP yang super ganas. Dan berikut kalian bisa lihat konsumsi daya PC ini secara keseluruhan. Jadi gue rasa sih rakitan kali ini memiliki beberapa hal yang spesial seperti bentuk PC-nya yang compact yang mungkin akan cocok nih pada ukuran meja yang tidak terlalu besar. Lalu komponen CPU dan GPU-nya juga cukup adem, jadi nggak perlu airflow casing yang gimana-gimana. Nah, paling yang jadi pertimbangan adalah tadi build quality dari casingnya yang di beberapa sisi masih ya agak-agak lah, serta soal harga. Oke, soal harga ini udah gue usahakan supaya tetap terjangkau semua komponen. Namun tetap jika dikomparasi dengan platform DDR4, ya DDR5 masih lebih mahal. Setidaknya ya untuk saat ini sih. Tapi lambat laun ya akan semakin terjangkau dan kita udah bisa merasakannya sih sekarang. Seperti misalnya untuk RAM DDR5 32GB udah mulai di bawah kepala 3, lalu motherboard DDR5-nya juga sudah mulai menyentuh harga 3 juta pas. Itu pun dikasih lagi PCIe 5.0 dan Wi-Fi 6E. Ini baru satu generasi CPU aja mulai ada penurunan harga. Mungkin 1-2 generasi platform CPU baru ke depannya, harga DDR5 mungkin bakal 11-12 nih sama DDR4. Atau mungkin menggeser peredaran si DDR4 itu sendiri jika DDR5-nya sudah semakin terjangkau. Seperti halnya yang terjadi pada generasi DDR2 dan DDR3 sebelumnya. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.